15 pertanyaan dari matkul mata kuliah studi Al-Quran. Jadi yang pertama itu pertanyaannya, di manakah kemuliaan Al-Quran? Jawabannya, Al-Quran itu diturunkan di Gua Hira bertepatan pada malam 17 Ramadan. Lalu pertanyaan kedua, sebutkan 4 nama-nama penulis wahyu. Yang pertama itu Zaid bin Thabit sebagai ketua. Yang kedua itu ada Abdullah bin Zubair. Lalu yang ketiga itu ada Sa'ad bin As. Lalu yang keempat itu Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Lalu yang ketiga, dari manakah asal-usul qiraat Al-Quran? Qiraat Al-Quran itu berasal langsung dari Rasulullah SAW, dan Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa huruf yang mana untuk memudahkan umat untuk membacanya. Lalu yang keempat, siapakah tokoh pertama kali yang menyusun kitab Al-Quran? Jawabannya itu ada Abu Ubaid al-Qasim alaihissalam. Lalu kelima, apa yang dimaksud dengan Makkiyah dan Madaniyah? Jawabannya, Makkiyah itu Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah selama 13 tahun sebelum Nabi Hijrah. Lalu Madaniyah itu diturunkan di kota Madinah selama 10 tahun setelah Nabi Hijrah. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa surah yang terakhir diturunkan? Ada 3 pendapat ulama. Yang pertama itu ada surah At-Taubah ayat 128-129, ada surah Al-Maidah ayat 3, lalu ada surat Al-Baqarah ayat 283. Lalu selanjutnya, seperti apakah pengumpulan atau penulisan pada masa Nabi? Jadi penulisan Al-Quran itu pada masa Nabi itu melalui media seperti pelepah kurma, batu, dan lain-lain yang ditulis oleh penulis wahyu yaitu Zaid bin Thabit. Lalu apa sebab turunnya Ashabun Nuzul? Jawabannya itu sebabnya turunnya Ashabun Nuzul yaitu peristiwa atau pertanyaan atau kejadian yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Lalu berapa lama Al-Quran itu diturunkan? Jadi Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun secara berangsur-angsur. Lalu siapakah yang menentukan Al-Quran tersebut? Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, tetapi melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu selanjutnya, apa saja huruf qasam dan contohnya? Huruf qasam itu ada 3, yaitu waw, ba sama ta. Jadi contoh itu wallahi, billahi, sama Allah. Lalu selanjutnya, apa faedah sumpah itu di dalam Al-Quran? Yang pertama itu menghilangkan keraguan, yang kedua itu memperkuat informasi, lalu yang ketiga menegakkan hujjah atau menjelaskan bahwanya ada bukti. Lalu selanjutnya terjemahan itu terbagi 2, apa saja? Terjemahan itu terbagi pada 2. Yang pertama itu ada tafsiriyah dan harfiyah. Yang harfiyah ini terjemahan kata per kata. Kalau tafsiriyah itu berdasarkan makna atau maknawinya. Lalu apa fungsi Al-Quran itu diturunkan? Fungsinya itu ada 3. Yang pertama itu sebagai hudan, untuk petunjuk hidup. Lalu Al-Furqan sebagai pembeda antara benar dan salah. Lalu Asy-Syifa sebagai obat atau penenang hati. Lalu tuliskan surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.